pemirsa, bagi Anda yang baru saja ingin memulai berinvestasi di reksadana, barangkali bertanya-tanya kemana dan siapa yang harus dihubungi jika ingin membeli reksadana. Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah ditemani oleh Bapak Freddy Teja, Head of Investment Specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Freddy. Selamat pagi Mbak Chandra. Pak Freddy, kita akan membahas pertanyaan dari Ratna, seorang murid SMA di Ciawi. Dan kebetulan ia pemirsa Cerdas 5 Menit nih ya Pak Fred. Ia ingin memulai berinvestasi di reksadana setelah mendapatkan pelajaran mengenai reksadana di sekolahnya. Nah, Ratna bisa menyimpan sisa uang saku dari orang tuanya dan juga ia juga ada penghasilan dari mengajar les privat. Nah, di mana ia bisa membeli reksadana ya, Pak? Ya, oke. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap pertanyaan Ratna. Dan kami sangat bangga Ratna masih SMA tapi sudah punya niat untuk mulai berinvestasi. Ini sesuatu yang sangat baik dan kita tahu sebenarnya investasi lebih baik dilakukan sedini mungkin dan dengan dana yang mungkin tidak terlalu harus besar gitu. Nah, kembali ke pertanyaan Mbak Chandra tadi, di mana kita bisa berinvestasi ya. Sebenarnya kita bisa menghubungi dua, yaitu perusahaan manajer investasinya sendiri dan yang kedua adalah agen penjual dari reksadana. Jadi perpanjangan tangan dari MI-nya sendiri. Itu disebutnya APERT atau agen penjual efek reksadana. Masing-masing MI dan APERT-nya tadi biasanya saat ini sudah memiliki website dan kita bisa melihatnya dari berbagai informasi yang lebih rinci dari website tersebut, bahkan melalui sosial media sekarang pun sudah banyak gitu. Ya, tapi kan jumlahnya memang cukup banyak ya nih Pak Freddy ya. Apakah kita kemudian harus mencari informasi ini satu persatu dari masing-masing manajer investasi ataupun APERT, atau bagaimana? Ada cara lain yang lebih efektif barangkali? Betul sekali, perusahaan manajer investasi dan agen penjualnya sangat banyak. Agen penjual efek reksadana tadi bisa berupa perbankan, juga perusahaan sekuritas. Nah, ada cara yang mudah, kita bisa melihatnya melalui website OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Di sana kita bisa memperoleh seluruh informasi yang sangat rinci, baik legalitas perusahaan tersebut, sejak kapan beroperasi, dan sebagainya. Nah, kembali lagi kepada Ratna. Tadi kan dikatakan dia memang masih murid SMA ya Pak ya, yang ingin berinvestasi di reksadana. Apakah memang bisa murid SMA berinvestasi di reksadana Pak? Persyaratan umum untuk berinvestasi di reksadana adalah KTP ya, dan dengan asumsi Ratna SMA harusnya ya mungkin sudah bisa punya KTP kalau kelas 2 atau kelas 3. Selain KTP, yang kedua adalah memiliki rekening bank, rekening tabungan atas nama yang sama dengan pemilik rekening reksadana dan dengan nama di KTP. Ini untuk keamanan investor sendiri, untuk keamanan Ratna sendiri. Jadi uang dari tabungan harus dari tabungan yang nama sama masuk ke reksadana, dan sebaliknya pada suatu saat jika mau mencairkan reksadana tersebut, dananya juga harus masuk lagi ke rekening tabungan yang sama. Tapi persyaratan ini umum ya, berlaku untuk berinvestasi melalui manajer investasi, bank atau perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin sebagai agen penjual, semuanya berlaku? Persyaratan tadi persyaratan umum yang mutlak, tetapi masing-masing manajer investasi dan agen penjual mungkin punya persyaratan tambahan. Ya, kenapa mereka bisa punya persyaratan tambahan? Karena manajer investasi dan agen penjual tadi mungkin memiliki pasar sasaran yang berbeda. Nah, inilah yang harus diketahui oleh investor, calon investor harus diketahui oleh Ratna. Cari informasinya pada saat pertama kali menghubungi tenaga pemasaran tadi. Oke, barangkali sebagai penutup Pak Freddy ada pesan yang ingin disampaikan kepada Ratna? Oke, untuk Ratna, pilihlah manajer investasi yang memiliki rekam jejak yang berpengalaman dan memiliki ragam produk reksadana yang banyak, sehingga Ratna dapat memperoleh solusi atas kebutuhan dan tujuan investasi Ratna. Baiklah Pak Freddy, terima kasih banyak atas informasi yang diberikan ya Pak ya. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh